Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Gumaitri, NIM 2020 Saya dari kelas 5A PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling 2. Tugas dari Ibu Endang Surtiani MPD. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu 1. Beban tugas dan tanggung jawab. A. Beban tugas dan tanggung jawab secara umum. Sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan bimbingan konseling dan satuan pendidikan SMP atau MTS atau SNPLB, SMA atau MA atau SMALB, dan SMK atau MK. Guru bimbingan konseling atau konselor wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan konseling meliputi 1. Pengertian tujuan prinsip asas-asas paradigma, visi dan misi pelayanan bimbingan konseling profesional. Yang kedua, bidang dan materi pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, jenis layanan kegiatan pendukung dan format pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, pendekatan metode teknik dan media pelayanan bimbingan konseling. Yang kelima, penilaian hasil dan proses pelayanan bimbingan konseling. Yang keenam, penyusunan program pelayanan bimbingan konseling. Yang ketujuh, pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling. Kedelapan, penyusunan laporan pelayanan bimbingan konseling. 9. Kode etik profesional bimbingan konseling. Dan terakhir yang ke-10, peran organisasi profesional profesi bimbingan konseling. B. Kejelasan peran profesional. Sejak awal bertugas di satuan pendidikan, guru bimbingan konseling atau konselor merumuskan secara konkret dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan bimbingan konseling. Meliputi 1. Struktur pelayanan bimbingan konseling. 2. Program pelayanan bimbingan konseling. 3. Pengelolaan program pelayanan bimbingan konseling. 4. Evaluasi hasil dan proses pelayanan bimbingan konseling. 5. Tugas dan kewajiban pokok guru bimbingan konseling dan konselor. C. Pelaksanaan tugas pelayanan profesional. Unsur-unsur pokok dalam tugas pelayanan bimbingan konseling dan satuan pendidikan adalah 1. Jumlah siswa yang diasuh seorang guru bimbingan konseling atau konselor adalah minimal 150 orang. Yang kedua, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan kegiatan harian pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, program kegiatan dalam bentuk satlan atau RKL, satkung atau RKP, dan laporannya dalam bentuk Lavelprog. Yang keempat, program pelayanan. Yang kelima, jumlah jam pembelajaran wajib. Tugas yang mengandung unsur-unsur pokok sebagaimana tersebut di atas merupakan perjanjian kerja yang wajib dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor yang secara berkala atau dipertanggungjawabkan kepada pimpinan satuan pendidikan. D. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan untuk dapat ditingkatkannya keefektifan layanan profesional bimbingan konseling. 1. Ditegakkannya secara penuh asas kerahasiaan. Kedua, tidak memberikan label kepada peserta didik baik perorangan maupun kelompok dengan cara apapun yang berkonotasi negatif terhadap peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga, menghindari tindakan laksana polisi sekolah semata-mata ataupun mencari-cari kesalahan siswa. Yang keempat, tidak membuat ataupun menyetujui dibuatnya surat perjanjian antara guru bimbingan konseling atau konselor dan peserta didik yang berkonotasi atau berakhir pada sanksi ataupun hukuman tertentu. Yang kelima, memantapkan kondisi tempat ataupun ruang kerja guru bimbingan konseling atau konselor dapat mendorong atau meningkatkan kesukaraan, ketenangan, dan keterjaminan kerahasiaan peserta didik dalam mendapatkan atau melayani pelayanan bimbingan konseling. Yang ke-E, mengembangkan kemampuan profesional bimbingan konseling secara berkelanjutan. 1. Diskusi profesional yang diikuti oleh guru bimbingan konseling atau konselor satuan pendidikan atau untuk membahas kasus-kasus peserta didik yang ada dengan tetap memelihara kerahasiaan peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan keorganisasian profesi bimbingan konseling. Yang ketiga, pendidikan dalam jabatan dan pendidikan kelanjutan dalam bidang bimbingan konseling. Yang kelima, kegiatan dalam kerangka akreditasi untuk sertifikasi dan penilaian kerja berkelanjutan, akreditasi dan atau lisensi dan bidang bimbingan konseling. Yang kelima, kegiatan pengawasan kegiatan pelayanan bimbingan konseling di satuan pendidikan baik yang dilaksanakan secara inter oleh pimpinan satuan pendidikan maupun oleh pengawasan bidang bimbingan konseling. Baik, itulah paparan video saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.